tungo pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wis Wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Kejadian pesawat jatuh di Korea Selatan ya, Jeju Air apa itu jatuh dengan penumpang 100 sekian yang dinyatakan meninggal 29 apa berapa itu kemarin pada hari Minggu tanggal 29 bulan Desember sampai tanggal 31. Ada salah satu yang bertanya ke saya, kira-kira biasanya itu kalau awal dan akhir tahun tentu ada sebuah tragedi ya. Kalau dulu itu pesawat Boeing 707 apa, ketika Mbak Yu meramalkan ada pesawat jatuh lah, kalau saya nggak meramalkan, nanti kalau nggak terbukti ya dinyinyiri. Namun sesuai video saya yang kemarin, bahwa yang patut sangat diwaspadai kalau istilah Jawa itu ada istilah dino naas atau hari naas atau hari pengapesan atau puncak hari kesialan pada tahun 2025. Lah puncak hari kesialan itulah yang dikatakan dino naas. Dina naas itu ya dina pengapesan, dina kesialan, dina yang patut dihindari manakala kita mau melaksanakan sesuatu hal tertentu, khususnya hal-hal yang penting. Lah untuk apa kita menyimak hari-hari naas? Untuk apa kita menyimak hari-hari naas? Terutama yang sesuai petunjuk yang saya terima adalah naas cuplak puser. Naas cuplak puser ini adalah ngepasi pada tahun 2025 yang dimaksud hari keempat setelah jatuhnya tahun baru. Secara tahun Masehi ini jatuh pada hari Rebo Pon. Rebo Pon itu ya kalau boleh kita ngomong, ada yang menyatakan dino Karno Tinanding. Karno Tinanding itu yang dimaksud, Rebo itu jenjemnya ya 7. Konon ceritanya ada 7 malaikat atau 700 sebagiannya yang mengatakan selalu menghantui setiap manusia. Selalu menghantui setiap manusia dalam arti manusia yang akan mendapat kesialan. Dan sebagian malaikat ada yang menjaga untuk tidak terjadi kesialan, dan sebagian malaikat, nah, kalau yang keyakinannya malaikat, kalau yang keyakinannya itu korin ya boleh-boleh saja. Kalau yang keyakinannya itu sedulur papat kelima pancer ya boleh-boleh saja. Lah ini hal yang gaib kan tentunya patut diceritakan dalam saat-saat tertentu atau masa karo. Artinya paling 2 orang lah, 4 mata kalau cara bahasa yang lugasnya gitu, 4 mata. Masa karo itu ya 4 mata. Jadi dalam 4 mata ini yang namanya jin korin, ini yang namanya malaikat, ini yang namanya kakang kawah, ini yang namanya sukma sejati, ini yang namanya bobo batin, biyung batin, nah dan sebagainya. Ini patutnya atau sepatutnya dibicarakan pada porsi 4 mata atau masa karo kalau istilah Jawa. Nah, sesuai dengan konten saya kemarin, saya mengatakan waspada hari naas cuplak puser. Karena kejadian pesawat jatuh di Korea Selatan, Jeju Air pada tanggal 29 Desember tahun 2024. Lalu ada yang bertanya ke saya, mungkinkah di Indonesia akan terjadi seperti yang diramalkan oleh Mbak Yu, apa dulu itu peramal perempuan yang akhirnya meninggal dunia setelah viral gitu loh. Saya akan menyampaikan bahwa patutlah waspada. Yang dimaksud patutlah waspada andai kata saya tidak mempengaruhi manusia akan naik pesawat pada hari-hari itu ya. Namun andai kata akan terjadi sesuatu kejadian dan tidak harus pesawat,
yang patut diwaspadai kemungkinannya sesuai perhitungan naas cuplak puser itu adalah tanggal 4 Januari tahun 2025. Ya, sekali lagi saya menyampaikan hari yang patut diwaspadai itu adalah tanggal 4. Karena apa? 4 itu ada yang mengatakan itu adalah angka setan atau angka sial. Lalu yang puncaknya sial, konon ceritanya ada yang meyakini itu adalah angka 13 gitu. Makanya di rumah sakit kadang ada sebagiannya yang tidak memakai nomor-nomor itu ya. Karena konon ceritanya itu adalah angka sial yang bisa membawa kesialan siapa yang masuk ke ruang itu. Dan ini tidak bisa dibuktikan secara fisik ya, namun banyak kejadian, umpamanya kayak kemarin, bisa-bisane anak itu membunuh, mohon maaf, bapak dan ibunya apa ya, di rumah megah, di rumah mewah. Ini kan tidak bisa dideteksi dengan teknologi apapun yang saya maksud lah. Ini tidak bisa dinalar-nalar, namun bisa kita rasakan. Sekali lagi tidak bisa dinalar, namun bisa kita rasakan. Andai kata akan terjadi peristiwa atau insiden seperti tahun sebelumnya, kalau nggak keliru itu tahun 2021 apa 2022 itu, kejadian pesawat jatuh pada awal dan akhir tahun, itu kemungkinan hari yang patut diwaspadai kejadiannya adalah hari Sabtu Manis, tanggalnya tanggal 4 tahun 2025 lah. Bagaimana ke depannya? Apabila tidak terjadi, ya kita semestinya pada hari itu tetap kita waspada, sebab itu adalah hari kesialan dan semestinya kita menghindari manakala ada sebuah insiden sebuah rencana ya, kita umpamanya pernikahan pada hari Sabtu Manis itu ya semestinya kita menghindari, atau umpamanya acara acara dalam artian kemaslahatan yang lain, atau mungkin ya kalau pengajian mungkin sih nggak pakai yang demikian. Kalau acara-acara pertemuan mungkin keluarga atau apa gitu kan, patut menghindari pada hari Sabtu Manis. Intinya saya menyampaikan bahwa hari cuplak puser, hari yang patut sangat kita waspadai dan patut dihindari dan patut kita mangesti itu ya maneges. Mohon kejelasan, mohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa di hari itu kita itu melakukan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu direncanakan untuk kepentingan yang tertentu, dalam artian untuk orang banyak, karena itu adalah hari cuplak puser, naas cuplak puser. Jadi intinya saya menyampaikan naas cuplak puser itu pada tahun 2025 jatuh pada hari Sabtu Manis. Antara hari Sabtu Manis, hari Minggu Pahing, ya semestinya itu kita patut menghindari. Dan saya meyakini kelihatannya akan ada insiden yang terjadi juga pada hari itu. Pada tahun 2025 akan ada peristiwa lah atau kejadian yang sifatnya itu mungkin nasional atau sifatnya itu lokal, atau kejadian pada keluarga. Umpamanya kan kita bisa merasakan pada hari itu, pada suatu hari gitu aja, kok kita rasanya itu nggak jelas, entah apa yang dipikirkan, maunya itu emosi umpamanya begitu, terus dan sebagainya. Nah ini ada zat lain yang di sisi kita yang kita tidak mengetahui, yaitu aura negatif dan positif. Kalau orang yang gumaib-gaib, banyak jin, setan, perayangan yang menggoda kita lah. Semestinya dalam yang demikian kita patut menghindari dan kita patut mengingat-ingat pada hari itu, manakala ada hari Sabtu Manis ya, manakala ada hari Sabtu Manis, semestinya kita tidak melakukan hal yang terencanakan, karena apa? Sangat dekat dengan kesialan. Sekali lagi, sangat dekat dengan kesialan, atau bisa jadi di situ nanti akan tidak berjalan mulus. Intinya saya menyampaikan pada hari Sabtu Manis, Minggu Pahing, kita pada tahun 2025 kita patut selalu waspada, karena itu perhitungan naas cuplak puser. Saya rasa demikian. Terima kasih.